Jangan mainkan data pemilih. Sejak era reformasi, sudah 3 kali Republik ini menggelar pemilihan umum, yakni pada 1999, 2004, dan 2009. Dari ketiga pemilu tersebut, pemilu 2009 dinilai sebagai perhelatan yang paling amburadul, terutama terkait dengan data pemilih. Ketika itu, banyak ditemukan rupa-rupa kejanggalan. Keanehan itu seperti nama ganda untuk orang yang sama. Orang yang sudah meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Bahkan, ada nama pemilih yang tercatat tetapi sejatinya orangnya tidak ada. Tidak mengherankan bila bertebaran sebutan pemilih hantu atau pemilih siluman di daftar pemilih tetap. Malah ada yang menuding bahwa kekacauan daftar pemilih waktu itu bukan semata by accident, melainkan by design. Tujuannya disebut-sebut untuk memenangkan partai tertentu. Maka, para pemangku kepentingan sepakat bahwa episode kelam daftar pemilih pada pemilu 2009 tidak boleh terjadi lagi pada pemilu 2014. Bahkan, para pemerintah dan penyelenggara pemilu telah bertekad untuk menerapkan zero tolerance terhadap kesalahan data pemilih. Namun, yang kita saksikan hingga hari ini ialah bayang-bayang kekacauan daftar pemilih yang masih terus menghantui. Banyak yang was-was. Jangan-jangan kisruh daftar pemilih seperti yang terjadi pada pemilu 2009 akan hadir. Atau dihadirkan lagi pada pemilu 2014. Hasil audit daftar pemilih yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial menjadi pembenar kenapa publik amat layak khawatir. Di Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Maluku misalnya, petugas pemutakhiran data pemilih tidak mencoret anggota TNI Polri aktif dari data pemilih. Padahal TNI Polri aktif tidak punya hak memilih. Jumlah yang tidak dicoret pun cukup besar. Di Sumatera Utara ada 34,5%, di Jawa Tengah 67,5%, dan Maluku 29,3%. Tidak hanya itu, ditemukan pula nama pemilih yang belum berusia 17 tahun saat pemilu 2014 tidak dicoret. Di Jawa Tengah ada 50,4%, di Maluku 33,7%, dan Sumatera Utara 29,7%. Bahkan juga ditemukan lagi 20,5% nama orang yang sudah meninggal di Jawa Tengah, dan 10,9% di Maluku masih terdata sebagai pemilih. Sebuah pengulangan yang sama atas apa yang terjadi pada 2009 lalu. Ada 2 kemungkinan mengapa hal itu terjadi, yakni alasan teknis administratif atau politis. Tapi dua-duanya merupakan alarm bahaya bagi proses demokrasi di negeri ini. Pemilu boleh saja sah, tetapi legitimasi pemilu yang cacat jelas amat rendah. Bahkan, bila kondisi tersebut dipandang peristiwa yang remeh-temeh, ia akan menjadi bom waktu. Kita tak punya lagi waktu yang cukup longgar untuk menuju pemilu 2014. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secepatnya. Publik dan partai politik juga tidak boleh tinggal diam dan menyerahkan sepenuhnya kepada penyelenggara KPU. Mereka harus mengawasi dan memelototi daftar pemilih hingga di tingkat paling bawah. Semua harus memastikan bahwa demokrasi yang kita jalankan bukan semata prosedural, tapi memang substansial.